Pimpinan DPR RI menyanggupi permintaan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, yang mendesak mundur dari jabatan pimpinan sekaligus anggota DPR, jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, saat menerima audiensi perwakilan AMPB, termasuk Koordinator AMPB Supriyono alias Botok, di ruang Abdul Muiz, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Pada momen itu, Dasko didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Dasko menyebut, tidak ada kekhawatiran memenuhi desakan mundur yang diminta oleh AMPB. Bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kata Dasko. Sebab itu, Dasko menyebut dirinya bersama pimpinan DPR RI lainnya akan mundur jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan tahun ini. Kalau memang tidak selesai ya kami mengundurkan diri, itu enggak ada masalah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ucap Dasko, limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah perampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya undang-undang narkoba, memang ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3, dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja, supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Terima kasih Pak Dasko, Pak Pimpin, Pak Andi, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU Perampasan Aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR, masukan semua.
apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, ini sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Diberitakan sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, mendesak pimpinan DPR RI mundur dari jabatan pimpinan sekaligus anggota DPR apabila rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Tuntutan tersebut disampaikan Koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok saat bertemu pimpinan DPR RI di ruangan Abdul Muiz, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam audiensi itu, sebanyak 14 perwakilan AMPB hadir. Mereka diantaranya Supriyono alias Mas Botok, Teguh Istianto, Anik, Ali Juwana, Fender, Wildan, Didik, Mardi, Pak Ijan, Nunung Setiawan, Wahyu Hardianto, Suryani Kaliana, Yunanto, dan Muhammad Buhari. Mereka diterima sejumlah pimpinan DPR, yakni Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan anggota DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade. Botok mengatakan, pihaknya meminta agar DPR memberikan kepastian mengenai tanggal pengesahan RUU perampasan aset. Tadi saya sempat ikut hadir ya Pak, dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember, kata Botok di hadapan pimpinan DPR. Ia mengatakan, AMPB meminta hasil audiensi tersebut dituangkan dalam berita acara yang memuat kesepakatan mengenai batas waktu pengesahan RUU perampasan aset. Menurut Botok, apabila kesepakatan tersebut tidak direalisasikan hingga batas waktu yang ditentukan, pimpinan DPR harus bertanggung jawab. Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini klub resmi dari negara bergambar Garuda. Saya baca, mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara, dan kepentingan masyarakat, dengan ini berkomitmen. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset, termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI San Mustafa dan Pak Cendol. Terima kasih. Kita masih perlu perjuangan untuk mengawal